Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi di channelnya Desti bersama Desti Epina Mustafa. Pada kesempatan kali ini sebenarnya berlanjut dari materi yang Desti sampaikan kemarin pada hari pertama bulan Ramadan, dan sekarang memasuki hari kedua bulan Ramadan, yaitu mengenai keutamaan bulan Ramadan. Ini Desti ambil dari Majmu' Syarif bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah SWT. Bulan yang mendidik rasa syukur akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, berlanjut ke keutamaan bulan Ramadan ini. Dalam Majmu' Syarif ini ada 6 yang kita highlight gitu ya. Yaitu yang pertama, diampuni dosanya. Dan inilah faidah yang sangat besar. Jadi, salah satu keutamaan bulan Ramadan ini yaitu diampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa tahun lalu kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Oke, kemudian yang keduanya yaitu diberikan jalan masuk surga dengan pintu khusus. Jadi di bulan Ramadan ini ada pintu khusus nih bagi kita umat muslim untuk masuk surga. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya jika kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa di tahun 2025 ini. Kemudian yang ketiga yaitu jasadnya diharamkan masuk neraka. Jadi jasadnya diharamkan masuk neraka ya. Jadi Masya Allah gak sih, kita tuh jasad kita udah dipastikan diharamkan masuk neraka oleh Allah SWT. Jadi yuk kita gunain kesempatan ini yang kita masih diberikan umur. Bismillah, karena keutamaannya banyak banget nih. Kemudian yang keempat yaitu dikabulkan ya semua doa-doa kita. Jadi yuk perbanyak doa kitanya kepada Allah agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, kemudian yang kelima yaitu dibersihkannya jiwa dari keburukan yang mengakar. Jadi jiwa-jiwa kita dibersihkan oleh Allah SWT dari hal-hal yang dosa tadi, karena diampuni segala dosa-dosa kita ini. Kemudian semua aktivitas yang dinilai ibadah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayaknya kalau misalkan kita melakukan dosa kita juga dilipat gandakan. Jadi lebih baik kita berbanyak amal ibadah kita. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai niat. Jadi, apakah niat puasa Ramadan itu harus diucapkan? Yuk kita bahas. Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang tidak ada uzur syar'i di dalamnya selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Para ulama juga sepakat bahwa niat merupakan bagian dari rukun puasa. Dengan kata lain, sebuah ibadah tidak dianggap sah dan berpahala jika tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, para ulama juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkara niat. Bahkan para imam juga, bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengatakan bahwa niat merupakan sepertiga dari ilmu. Niat secara bahasa berarti menyengaja. Sedangkan secara istilah, menurut mazhab Syafi'i, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Nah, adapun fungsi dari niat itu sendiri adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan suatu adat kebiasaan. Dan di samping itu juga, niat juga berfungsi untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah beribadah karena mengharap ridhonya Allah
ataukah karena mengharap pujian dari manusia? Nah, jadi dalam hal ini terkait puasa Ramadan, waktu yang niat puasa yang harus dilakukan adalah pada malam hari mulai dari ibadah maghrib sampai dengan terbit fajar. Apabila dilakukan di luar waktu itu, maka niatnya tidak dianggap sah dan otomatis puasanya juga tidak sah. Sebenarnya dalam hal niat ini berbeda-beda dalam mazhab imam yang lainnya. Adapun perbedaan dari mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, bahwa Imam Maliki berpendapat bahwa niat puasa itu hanya satu kali selama sebulan penuh gitu, 1 bulan penuh. Jadi niatnya untuk sebulan penuh. Sedangkan jika untuk setiap harinya itu hanyalah sunnah. Katanya seperti itu. Seperti yang saya baca ya. Kemudian juga menurut Imam Syafi'i itu bahwa niat puasa itu harus dilakukan setiap harinya karena niat puasa itu berbeda dengan setiap hari-harinya gitu, karena independen gitu kalau puasa Ramadan ini menurut Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Maliki bahwa pengucapan niat itu tidak perlu diucapkan, tetapi dalam hati pun sudah cukup, katanya seperti itu. Kemudian tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dilafalkan ataupun dalam hati itu boleh-boleh saja, disunahkannya ya dalam hati, tapi di tangan juga tidak menjadi masalah. Itu. Kemudian ada nih yang tadi bahwa niat puasa harus dilakukan pada malam harinya mulai dari ibadah maghrib sampai terbit fajar, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daru Quthi, yaitu bahwa barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'iyah, yaitu bahwa niatnya dari mulai ibadah maghrib sampai dengan terbit fajar. Selebihnya itu tidak dianggap sah untuk niat puasanya. Kemudian, namun keharusan niat puasa pada malam hari sampai sebelum terbit fajar ini hanya berlaku bagi puasa Ramadan saja dan tidak berlaku bagi pada puasa sunnah. Nah, jadi melakukan niat pada ibadah maghrib sampai terbit fajar itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Selebihnya, jika kita ingin melaksanakan puasa sunnah dan niatnya pada pagi harinya, itu tidak menjadi masalah. Karenanya tidak mengapa dan sah-sah saja niat untuk berpuasa sunnah itu. Dan walaupun diniatkan waktu duha. Nah, jadi ya kalau puasa sunnah di luar puasa Ramadan itu melakukan niatnya bisa-bisa saja setelah kita sholat duha, misalkan di jam, karena kan waktu duha tuh kebagi 3 ya, di jam setengah subuh. Jadi kan sekarang tuh subuh di jam 4:30, berarti jam 6 itu udah mulai awal fajar nih, jadi bisa sholat duha. Dan waktu duha yang kedua yaitu di jam 8 sampai jam 9-an, dan di waktu yang ketiga itu di 10 menit sebelum duhur gitu. Nah, jadi bisa aja nih, tetapi ada syaratnya juga, niat siang harinya gitu, dan di pagi harinya kita belum melaksanakan makan ataupun minum apapun. Seperti itu. Karena ada nih riwayat Muslim, oleh Muslim, bahwa suatu hari Rasulullah datang kepadaku dari penjelasan Aisyah radhiyallahu anha ini. Lalu beliau bertanya, apakah ada makanan? Lalu beliau menjawab, tidak ada. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu saya puasa. Nah, jadi di pagi hari ini juga selain hari bulan Ramadan gitu ya, bisa saja niatnya di pagi harinya dengan syarat belum melakukan makan ataupun minum. Oke. Masih terkait niat, ada nih pertanyaan yang terus bergulir
terkait apakah niat harus diucapkan sebagaimana diumumkan setelah sholat tarawih di Indonesia, ataukah niat harus cukup di hati saja? Apakah niat puasa hanya dalam hati? Bagaimana yang benar menurut Islam? Nah, jadi di bawah ini penjelasan menurut uh, yang baca gitu ya. Islam itu bahwa dalam beberapa rujukan dijelaskan sebagaimana niat puasa Ramadan yang sah menurut Islam. Di literatur tersebut menjelaskan dengan gamblang bahwa niat puasa harus dalam hati, sedangkan melafadzkannya adalah sunnah. Nah, jadi di bawah ini juga beberapa ibarat terkait bagaimana hakikat niat puasa Ramadan, itu bahwa sesungguhnya niat dalam hati tanpa lisan sudah cukup. Jadi ya maupun diucapkan ataupun dalam hati itu sudah cukup. Jadi tidak ada permasalahan dalamnya ya. Kecuali yang berbeda madhab mungkin ya, tapi yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, bahwa ada juga nih niat itu dengan hati dan tidak isyaratkan mengucapkannya, tetapi mengucapkan niat itu disunahkan. Nah, itu ada hadis-hadisnya. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa niat itu harus dilakukan dengan hati dan dilafalkan. Niat puasa Ramadan adalah sunnah. Dengan kata lain, ketika seorang niat berpuasa Ramadan hanya dalam hati tanpa mengucapkannya, sudah cukup dan sah bagi niat puasanya. Karena mengucapkan niat adalah sunnah dengan tujuan untuk menuntun hati dalam niat lewat ucapan. Nah, seperti itu niat dalam Ramadan. Jadi tidak ada permasalahan antara dilafalkan ataupun dalam hati. Jadi aman-aman aja, baik itu secara diucapkan secara langsung maupun dalam hati. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.